Lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Hari dan teman saya Muhammad Latif Akbar. Kami di sini mau mempresentasikan geografi tentang mindset pendidikan masyarakat Madura. Abstrak Madura mengajar. Hadir di tengah-tengah masyarakat pedesaan Madura untuk menciptakan pendidikan yang tidak hanya sekedar bisa membaca dan menulis, namun juga mampu membuka wawasan masyarakat terhadap perkembangan zaman serta pembentukan pola pikir yang lebih maju. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Orang Madura sebagaimana suku bangsa Indonesia lainnya dapat ditemukan di berbagai wilayah tanah air. Jiwa merantau dan desakan ekonomilah yang mengakibatkan orang Madura terdapat di berbagai wilayah tanah air. Tidak terlalu banyak suku bangsa Indonesia yang memiliki jiwa merantau. Suku bangsa Minangkabau, suku bangsa Batak, termasuk suku bangsa Jawa, khususnya orang Wonogiri dan Gunung Kidul adalah contoh suku bangsa lain yang mempunyai jiwa merantau. Pada umumnya, alasan desakan ekonomi dan faktor kelangkaan sumber daya alam yang mendorong orang-orang dari berbagai suku bangsa ini harus tinggal di rantau. Demikian pula dorongan orang Madura meninggalkan kampung halamannya karena keinginan untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonominya, mengingat sumber daya alamnya sangat minim. Di perantauan orang Madura lebih banyak bekerja di sektor swasta dan jasa dibandingkan suku bangsa lainnya. Masih sedikit orang Madura yang berhasil menduduki pimpinan di level nasional. Kurang hasilnya, orang Madura menjadi pimpinan di level nasional lebih disebabkan terbatasnya aset yang dimiliki daerah dan kesempatan yang terbatas untuk mengakses kekuasaan, sehingga orang Madura kalah bersaing dengan suku bangsa lainnya. Meskipun jiwa merantau orang Madura sangat tinggi, namun di sisi lain kehadiran orang Madura di negeri orang menimbulkan problem sosial ketika orang Madura harus berhubungan dengan penduduk setempat atau dengan suku bangsa lain. Bahkan dalam beberapa kasus hubungan sosial itu sampai menimbulkan konflik tragis antara orang-orang Madura di Sambas, di Sampit, serta di beberapa tempat di Jakarta dengan yang dikategorikan sebagai penduduk lokal. Apakah etnik Betawi, etnik Sunda, dan etnik lainnya? Dari berbagai kasus konflik antara orang Madura dengan penduduk lokal dari satu sisi mengukuhkan stereotip tentang orang-orang Madura sebagai orang yang keras, temperamental tetapi gigih, tekun dan alim, dan di sisi lain menyimpan banyak kegaulan bagi orang-orang bukan Madura. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana karakteristik dasar Madura. 2. Bagaimana sistem sosial masyarakat Madura dengan masyarakat setempat atau penduduk sekitar. 3. Bagaimana sistem perekonomi masyarakat Madura. 4. Bagaimana sistem kekerabatan masyarakat Madura. Lo. Oke, pembahasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Latif Akbar. Bab 2. Pembahasan karakteristik dasar masyarakat Madura. Beberapa karakter dasar orang Madura adalah sebagai berikut. Pertama, ecin merupakan pembawaan dasar orang Madura yang cenderung bersifat individualistis walaupun tidak egoistis. Pembawaan tersebut sangat menekankan pada rasa ketidaktergantungan dirinya pada orang lain. Peribahasa Madura yang menggambarkan pembawaan ecin adalah satende, sapecak. Peribahasa tersebut dimaksud dengan menyatakan kedekatan dan kejauhan nisbi, ukuran ikatan kekeluargaan, jarak antara diri seseorang dengan sesepuh dan saudara kandung. Hampir tidak ada bedanya, keduanya sama-sama dekat sekaligus sama-sama jauh, tidak peduli dan rasa. Ketergantungannya yang ekstrim pada anggota sanak keluarga ada kalanya dinyatakan dengan peribahasa tak abau sentuh, tak abau centong, berarti tidak berbau sendu, tidak berbau centong, untuk menunjukkan tak berartinya hubungan darah yang ada. Di samping itu juga ada peribahasa lain yang menunjukkan hal yang sama, yaitu orang tetih taretan tadi orang.
bahasa tersebut menunjukkan bahwa anak keluarga bisa juga menjadi orang luar sama sekali apabila terhinggapi perasaan abe-sabe, sehingga ia akan bersikap odi kapi yang berimplikasi pada sikap tidak perlu memikirkan orang lain. Orang seperti itu akan dikatakan martabat orang elanyo sebab ia akan mencari keselamatan dan alur hidupnya secara mandiri. Implikasi lain karakter Ecin tersebut adalah orang Madura memiliki potensi bersikap dan pendirian bebas tanpa tergantung atau terpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Di samping itu, orang Madura juga berpotensi memiliki sikap yang teguh tak tergoyahkan pada pilihannya sendiri yang berakar dari sikap mandiri dan tidak tergantung dari orang lain. Sikap ini akan berubah dengan segera manakala ditemukan ada kecenderungan merugikan dirinya baik langsung maupun tidak langsung. Orang Madura akan bersikap toleran, bersahabat jika kepentingan dirinya tidak terusik, dan akan terjadi sebaliknya manakala kepentingannya mulai diusik oleh seseorang atau sekelompok orang. Apabila hal ini yang terjadi, maka orang Madura akan bersingut untuk mulai mengubah sikap teguhnya menjadi sikap-sikap yang lain demi keselamatan kepentingan dirinya. Sistem sosial masyarakat Madura. Seringkali gambaran tentang masyarakat Madura yang diberikan oleh orang luar bernuansa atau bersifat sangat negatif. Masyarakat etnis lain selalu menggambarkan masyarakat Madura sebagai kelompok orang-orang yang keras, kasar, temperamen, mudah tersinggung dan tidak toleran terhadap orang lain. Salah satu tradisi yang amat penting bagi masyarakat Madura adalah atepasor, yang harus dijunjung tinggi karena bagi orang Madura kesopanan adalah nilai-nilai dalam kehidupan. Pentingnya nilai kesopanan ini nampak dari ungkapan tak tahu batona langker atau tak tahu patuna langker. Maksud orang tersebut belum pernah masuk langgar dan mengaji atau belum pernah mondok di pesantren, sehingga tidak tahu tata krama kesopanan. Ungkapan ini untuk orang yang tidak tahu atau melanggar nilai-nilai kesopanan. Simbol keagamaan yang seringkali digunakan adalah kiai. Itulah yang menyebabkan lapisan atas pada stratifikasi sosial ditempati oleh para kiai. Mereka bukan hanya sebagai pemuka agama namun juga sebagai pemimpin masyarakat. Para kiai dipandang memiliki kendali legitimasi dan otoritas karismatis, sehingga buah pikirannya mudah sekali untuk disepakati. Kepemimpinan yang disandang para kiai adalah bersifat polimorfi atau berpengaruh penting dalam beberapa bidang sekaligus, bukan hanya dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam kegiatan sosial bahkan juga politik. Harapan yang diberikan masyarakat kepada kiai sangat besar sekali. Ia dianggap sebagai personifikasi yang luas pengetahuannya tentang agama Islam, pembangkit inspirasi dan aspirasi. Oke, bab selanjutnya dijelaskan oleh Matahari. Bab 3. Penutup. Simpulan. Orang Madura sebagaimana suku bangsa Indonesia lainnya dapat ditemukan di berbagai wilayah tanah air. Pada umumnya, alasan desakan ekonomi dan faktor kelangkaan sumber daya alam yang mendorong orang-orang dari berbagai suku bangsa ini harus tinggal di rantau. Sesungguhnya orang Madura termasuk kategori suku bangsa Jawa juga, meskipun agak berbeda dengan suku bangsa Jawa lainnya. Beberapa karakter dasar orang Madura adalah Ecin, secara harfiah berarti sendiri-sendiri, kaku dan kasar, gere, kukuh, kokoh, dan saduhuna apa adanya. Salah satu tradisi yang amat penting bagi masyarakat Madura adalah adab asor atau kesopanan yang harus dijunjung tinggi. Simbol keagamaan yang seringkali digunakan adalah kiai. Itulah yang menyebabkan lapisan atas pada stratifikasi sosial ditempati oleh para kiai. Suku Madura merupakan salah satu daerah miskin yang ada di Jawa Timur. Pendidikan masyarakat Madura umumnya masih terbilang rendah. Dalam sistem kekerabatan masyarakat Madura dikenal 3 kategori sanak keluarga, yaitu teretan dalem, teretan semak, dan teretan jauh.
Saran, dengan adanya makalah ini, penulis berharap agar penulis dan masyarakat lain yang membaca makalah ini dapat mempelajari dan memahami tentang sistem kemasyarakatan yang ada pada masyarakat Madura. Cukup sampai di sini pembahasan dari kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.